Oke, pada video kali ini akan dibahas tentang rangkaian resistor ya. Rangkaian resistor kita bagi menjadi dua bagian. Dua bagian video nantinya. Yang pertama kita akan bahas tentang rangkaian seri pada resistor. Nanti video yang berikutnya akan dibahas tentang rangkaian paralel pada resistor. Nah, kita mulai pada bagian video yang pertama tentang rangkaian seri pada resistor. Di SMP kamu sudah pastinya belajar tentang rangkaian seri pada resistor. Nah, rumus yang sering kamu temukan, entah itu di buku maupun berdasarkan penjelasan dari guru, rumusnya untuk resistor pengganti kita kasih simbol RS ya. Ini bisa kita hitung berdasarkan hasil penjumlahan dari R1, R2, R3 dan seterusnya sampai ke Rn ya. Total dari R1, R2, R3 sampai dengan Rn ini kita akan peroleh nilai atau besar hambatan yang sama dengan besar hambatan pengganti ya. Kita kasih simbol sebagai Rs. Rumus ini tentu tidak hanya cukup jika kita menghafal rumus ini lalu dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dalam soal. Tentu itu tidak cukup karena rumus ini dapatnya dari mana? Itu yang paling penting ya. Tentu rumus ini diperoleh dari beberapa konsep yang diterapkan sehingga berlaku pada penentuan besar hambatan pengganti. Nah, supaya lebih jelas kita pakai gambar. Di sini kita punya dua gambar ya. Gambar yang kiri ini adalah suatu rangkaian yang terdiri dari 3 buah hambatan, ada R1, R2, dan R3. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan, ini ada satu buah resistor yang kita sebut sebagai RS atau hambatan pengganti dari suatu resistor yang tersusun secara seri. Artinya, penjumlahan dari R1, R2, dan R3 ini besarnya sama dengan RS ya, sama dengan besar resistor yang kita pasang dalam jumlah satu buah aja. Kalau di sini ada 3 buah resistor. Tahu nggak sih kamu dapat rumus ini dari mana? Nah, ini penting karena konsepnya akan kita pakai nanti dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama dalam soal ya. Pada rangkaian resistor juga berlaku yang namanya hukum Ohm. Kita tahu bahwa pada hukum Ohm ada persamaan yang bisa kita pakai, yaitu V sama dengan I kali R ya, atau tegangan sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melewati suatu hambatan. Nah, kuat arus ini akan mengalir melewati resistor dengan sama besar. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nih, jadi I, kuat arus listrik, akan mengalir melewati R1, akan melewati R2, akan melewati R3 yang besarnya sama ya. Jadi kalau gitu kita sudah mendapatkan syaratnya. Yang pertama apa? I-nya sama. Jadi kalau I total itu sama dengan besar I1, artinya besar kuat arus yang mengalir pada R1 pada hambatan 1, besarnya juga akan sama dengan I2, besarnya juga akan sama dengan I3, itu seterusnya. Nah, terus yang kedua, besar tegangannya. Nah, ini penting nih. Kita tahu bahwa pada rangkaian tertutup ini namanya rangkaian tertutup ya. Nah, pada rangkaian tertutup ini tentu kuat arus listrik bisa mengalir disebabkan karena adanya beda potensial atau kita sebut sebagai phase sumber ya. Nah, besarnya phase sumber ini sama dengan besar tegangan pada V1. V1 itu yang mana sih? Jadi kalau kita kasih gambar V1 itu yang mana sih? Jadi kalau kita ukur tegangan pada masing-masing resistor. Jadi kalau di sini ada titik A, B, C, dan D ya. Yang namanya alat ukur tegangan itu kan harusnya dipasang secara paralel gini ya. Nah, untuk mengukurnya itu harus dipasang secara paralel seperti ini. Nah, titik A disambungkan pada masing-masing ujung resistor.
Nah, ini adalah tegangan yang terukur pada resistor 1. Nah, besarnya tegangan pada R1 kita sebut sebagai V1. Sama juga dengan R2. Besarnya tegangan pada R2 itu kita sebut sebagai V2 ya. Yang namanya V sumber pada rangkaian seri itu besarnya sama dengan total dari tegangan pada R1 ditambah dengan tegangan pada R2 ditambah dengan tegangan pada R3, sehingga memenuhi persamaan seperti ini. V1, V2, dan V3. Oke, sampai di sini kita bisa substitusikan. Jadi kalau kita substitusikan, tadi kan V sumber sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ya. Kita singkat VS. Nah, balik lagi ke hukum Ohm. Hukum Ohm tadi kan V sebanding dengan I dan R. Berarti kalau gitu ada I total, ada R seri atau hambatan pengganti. Nah, V1 berarti I1 besar I1 yang mengalir pada resistor 1. Demikian juga pada V2. Besar kuat arus yang mengalir pada R2 itu sebesar I2. Demikian juga dengan R3. Besar kuat arus yang mengalir pada R3 sebesar I3. Nah, karena I total ini sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, maka secara matematis kita bisa coret. Nah, dari sini kita bisa peroleh persamaannya bahwa RS itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Ini jika kasusnya ada 3 resistor yang disusun secara seri, maka kita perolehlah yang namanya RS ya. Oke, sampai di sini paham ya dapat persamaan ini dari mana? Di sini sudah ada contoh soal ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Ada gambar suatu resistor yang disusun secara seri ya. Ada R1, R2, dan R3. Nah, diberikan V sumber sehingga mengalir kuat arus yang mengalir melewati masing-masing resistor. Kemudian juga sudah diketahui datanya ada V sumber sebesar 15 volt nih. Baterai yang kita pakai sebesar 15 volt. Kemudian ada R1, besar R1 sama dengan besar R2, R3 sebesar 10 ohm. Nah, pertanyaannya tentukan A. Hambatan pengganti atau sama saja dengan R seri ya. B. Besar I yang mengalir pada rangkaian. Nih, besar I yang mengalir pada rangkaian. C. Besar tegangan pada R1. Jadi kita mau cari besar tegangan pada R1, besar tegangan pada R2, dan besar tegangan pada R3 ya. Oke, for your information, sebelum kita jawab soal ini, ada baiknya ingin mengerjakan latihan soal fisika, maka kamu wajib menuliskan dulu diketahui apa-apa aja data yang diketahui pada soal. Tujuannya supaya kita bisa mengaitkan data yang kita dapatkan dari soal terhadap apa yang ditanya pada soal, sehingga nanti kita mudah untuk menentukan cara ataupun konsep ataupun rumus mana yang akan kita pakai ketika akan menyelesaikan soal ini nantinya ya, baru kemudian dijawab. Tapi dalam video ini untuk mempersingkat waktu kita langsung ke menjawabnya saja, karena di sini sudah jelas semua datanya kita punya dan apa yang ditanya dalam soal kita sudah paham ya. Nah, kita mulai jawab bagian A. Bagian A ditanya hambatan pengganti atau RS. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa mencari besar hambatan pengganti pada rangkaian seri resistor, kita cukup menjumlahkan saja resistor-resistor yang ada. Nah, diingatkan kepada kamu nih bahwa yang namanya rangkaian seri, ingat saja bahwa pada rangkaian itu tidak ada percabangan. Nah, kalau kamu perhatikan di sini tidak ada cabang kan, semuanya pada satu jalur yang sama. Jadi kalau rangkaian seri itu ciri-cirinya nggak ada cabang. Nah, nanti beda sama yang paralel. Oke, kita lanjut menyelesaikan soal ini. Karena R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka kita jumlahkan semua, dapatlah 30 ohm. Oke, ini adalah hambatan pengganti pada rangkaian seri resistor yang ada pada gambar. Kemudian yang B, besar I yang mengalir pada rangkaian. Nah, yang ditanya adalah I ini. Kita pakai hukum Ohm aja. Nah, persamaannya apa? V sebanding dengan I dan R ya. Sehingga
kalau kita masukkan persamaannya, karena yang dicari adalah I, ya, I total, maka untuk mencari I total, V sumber kali silang aja, V sumber dibagi dengan RS nya, kecepatan pengganti. Sumbernya berapa? V sumbernya tadi 15 volt dibagi dengan 30 ohm, maka dapatnya 0,5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada R1, R2, R3 itu sama besar ya, sama besar dengan I totalnya, yaitu 0,5 ampere. Terus kita jawab yang C. Yang C ditanya adalah tegangan pada R1, R2, dan R3. Nah, ingat konsepnya. Konsepnya tadi udah dijelasin nih, bahwa besar I yang mengalir pada I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sehingga kalau kita mau cari tegangan pada R1, berarti kita kalikan I1 dengan R1-nya. Karena I-nya sama, 0,5 ampere dikali dengan R1, 10. Dapatnya 5 ampere. Nah, nanti kalau teman-teman cari lagi untuk V2 sama, nanti tinggal I2 kali R2 aja, 0,5 kali 10, karena ini sama ya, kebetulan sama ya, jadi dapatnya 5 ampere. V3 juga sama, 5 ampere. Sehingga jika kita jumlahkan, kita membuktikan nih, benar gak sih konsepnya, kemudian benar gak sih jika V1 tambah V2 tambah V3 besarnya sama dengan V sumber. 5 tambah 5 tambah 5 berapa? Iya, 15 ampere. Jadi jawaban kita sudah benar.